Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa ba'du. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, dulu pernah kita bahas tentang pola asuh memanjakan atau permisif. Sekarang kita bahas tentang pola asuh yang otoriter. Kipas belakang, Pak. Kalau kita mendengar kata otoriter, kita melihat yang berlaku di militer, kalangan institusi militer, polisi atau tentara. Lah, salah satu gampangnya, mudahnya untuk mengingat, pola asuh otoriter itu hubungan orang tua dengan anak. Itu seperti jenderal dengan kopral. Jenderalnya orang tua, kopralnya adalah anak. Ya. Lihatlah bagaimana seorang jenderal kepada kopral. Ya. Jenderal itu tidak pernah memberikan arahan alasan yang makul, yang masuk akal. Jenderal itu tidak berusaha untuk mengambil hati kopral. Jenderal itu hanya bisa memerintah, melarang, mengancam. Kalau dia tidak patuh, mengancam, menghukum, membentak. Lah, orang tua yang membesarkan anak hanya bisa memerintah dan melarang, mengancam dan marah serta menghukum, maka inilah salah satu ciri yang paling kuat. Orang tua ini nggak pernah memberikan alasan ketika memerintah kenapa melakukan ini. Ketika nyuruh anaknya sholat, kenapa harus sholat? Ketika melarang anaknya ngomong jorok, kenapa nggak boleh ngomong jorok? Maka orang tua itu hanya pokoknya. Itu pokoknya. Kalau abi suruh kamu melakukan sesuatu, lakukan, gak usah banyak tanya. Kalau abi melarang kamu gak boleh lakukan, jangan lakukan, gak boleh banyak tanya. Jadi anak ini dibesarkan dengan penuh dengan kebingungan. Dia diperlakukan seperti seorang robot yang nggak punya otak, nggak punya perasaan, nggak punya hati, nggak punya nafsu. Gitu. Pola otoriter juga adalah menuntut kedisiplinan yang tinggi. Dia berlakukan anaknya itu disiplin tinggi, disiplinnya tinggi, ya. Diberlakukan
jam kegiatan anak yang padatnya dia punya alasan yang kuat juga, bahwa daripada anaknya nganggur, kan pulang sekolah main-main nganggur itu nggak ada gunanya, maka dia les privat, siapin les privat, bimbel, les privat, bimbel, ya. Ada kursus bahasa Inggris, ada kursus komputer, ada sempoa ataupun matematika, ada bahasa asing yang lainnya, sehingga ketatnya dan disiplinnya, padatnya acara membuat anak ini depresi. Dia bisa depresi karena ketatnya peraturan, padatnya acara kegiatan dari pagi sampai sore, tambah lagi sampai malam, begitu terus. Padahal masih masa anak-anak, ada masih anak-anak, masa anak-anak masih masanya banyak bermain, tapi oleh ayahnya main itu nggak ada manfaatnya, nak. Lebih baik kamu nih dipilihkan masukkan kursus bimbel, apalagi orang tuanya mampu secara finansial dan dia sudah membuat mapping untuk sukses masa depan. Anakku harus punya kompetensi pinter bahasa Inggris, pinter Mandarin, pinter komputer, pinter matematika. Dia nggak melihat sisi perkembangan anak. Perkembangan anak itu di usia seperti anak-anak itu butuh waktu bermain lebih banyak daripada belajar. Ada waktu banyak bermain daripada banyak belajar. Dia nggak melihat dari sudut pandang anak, tapi yang dia lihat adalah dalam pikirannya saja. Kemauan dia yang harus dituruti, anak yang harus mematuhi. Nggak boleh ada kata tidak. Sebagaimana seorang kopral, kalau ada perintah jenderal, nggak ada kata tidak, wajib pokoknya wajib patuh. Jadi orang tua ini merasa serba tahu untuk kebaikan anak. Apa iya? Ada benar, ada tidaknya. Kalau pengalaman hidup, ya orang tua lebih tahu. Ya. Untuk mapping tadi, ya benar. Orang tua lebih tahu karena pernah mengalami. Tapi untuk masalah perasaan anak, potensinya anak, hobi dan minatnya anak, ya, beban batinnya, pikirannya anak, orang tua nggak ngerti. Di sana sebenarnya dibutuhkan dialog, dibutuhkan komunikasi yang intens tentang masalah kegiatan-kegiatan anak dan seterusnya. Ya. Sehingga salah satu ciri juga pola asuh otoriter ini adalah tuntutan orang tua yang tinggi, menuntut anaknya tadi disiplin, ya, prestasinya tinggi, bagus, udah dikursuskan komputer, dia harus pintar komputer. Ya. Kalau nggak pinter, nggak bisa, kena marah, kena maki. Udah kursusnya bahasa Inggris, dia harus pinter bahasa Inggris. Kalau nggak pinter, kena marah, kena maki, kena hukum. Begitulah seterusnya. Lah, dari ciri-ciri ini para jamaah sekalian, ya,
kita melihat apa dampaknya untuk anak. Dampaknya yang pertama adalah anak ini tak bisa bergerak karena saking ketatnya peraturan, padatnya acara, kegiatan, nggak bisa bergerak. Dia nggak akan miskin inisiatif. Kayak antum misalnya kerja di satu perusahaan, disiplinnya ketat, pekerjaannya padat, di sana malah nggak bisa berimprovisasi, nggak punya ide-ide yang segar. Semuanya serba selalu memenuhi keinginan atasan, hanya seperti robot. Maunya atasan seperti apa, senior seperti apa, dia harus penuhi terus. Nggak ada inisiatif. Dan ini kalau berkepanjangan, kita hidup dengan anak itu bukan hanya setahun 2 tahun, tapi seterusnya bertahun-tahun. Dan itu berakhir pada depresi. Anak tertekan, ketakutan, sehingga menimbulkan menjadi anak yang penakut. Anak yang penakut karena selalu kena marah, kena ancam, kena bentak, kena kritik. Tadi orang tua nggak pernah memberikan alasan, hanya bisa menyuruh, melarang, mengancam, marah, menghukum. Bisa jadi anak ini minder kalau dia ternyata nggak bisa memenuhi atau kemampuannya di bawah, nggak bisa memenuhi apa yang diingini oleh orang tua, kena marah terus. Padahal dia dikursuskan tiap hari, kursus, bimbel, privat, nggak pinter-pinter, nggak bisa minder. Tuntutannya orang tua yang tinggi dan dia nggak mampu memenuhi keinginan itu. Orang tua nggak mau tahu, nggak peduli dengan itu. Menurut dia dengan cara memarahi, dengan cara memaki, itu cara untuk membuat anak itu bergerak untuk maju. Maju macam apa? Sementara dia itu tidak mampu. Sementara kemampuannya tidak di situ. Makanya dia akhirnya minder. Aku nggak pinter seperti yang dituntut oleh ayah. Minder, akhirnya rendah diri, merasa terhina, merasa dampak yang terakhir adalah putus asa. Akhirnya dia hanya diem, nggak tahu harus berbuat apa. Menarik diri dari pergaulan. Ada yang anak sampai seperti ini, menarik diri dari pergaulan karena dia merasa nggak bisa memenuhi tuntutan orang tua. Walaupun sudah dikursuskan, diprivatkan dan semuanya sudah disahkan oleh orang tua, nggak bisa. Ini kemampuannya akhirnya karena merasa nggak mampu, akhirnya putus asa. Dia nggak mau kemana-mana lagi, nggak mau bergerak lagi, nggak mau sekolah lagi, nggak mau kursus lagi. Dia mengurung diri di kamar. Nah, udah seperti ini, baru orang tuanya bingung. Mau diapain? Pokoknya dia nggak mau bergerak lagi, nggak mau sekolah lagi. Aku ini bodoh, aku ini nggak bisa. Karena ayah selalu bilang goblok, bodoh. Ibu juga bilang gitu, temanku bilang gitu, guruku bilang gitu. Muncul satu persepsi pada dirinya, aku itu bodoh, gak mampu. Nah, ini yang harus kita selalu perhatikan. Jadi anak-anak yang dibesarkan dengan pola asuh otoriter ini,
yang hanya mendapatkan perintah, larangan, ya, kemudian marah kalau salah dimarah, dimaki, diancam, dihukum, akan menjadi anak seperti ini, minder, ya, terhina, putus asa, penakut, penuh dengan masalah. Ketika punya masalah dia hanya bisa diem, gak mau sharing sama ayah, gak mau sharing sama ibu. Kenapa? Karena sharing pun akan ujung-ujungnya aku kena marah juga, ujung-ujungnya aku yang salah lagi. Gitu. Ada seorang anak ketika dia dapat tugas dari sekolah, kalau dia nggak bisa, dia harus bertanya kepada siapa? Kepada ayah atau kepada ibu. Tapi ketika bertanya kepada ayah, ayahnya ini malah marah sama anaknya. Kamu dikasih PR gitu aja nggak bisa. Berarti kamu di sekolah nggak memperhatikan. Dasar anak. Nah itu. Padahal memang dia nggak ngerti. Dia harus bertanya kepada, dia udah punya inisiatif mengerjakan PR, nggak bisa. Dia harus bertanya kepada siapa kalau bukan kepada ayah dan ibunya. Tapi ketika bertanya kepada ayah dan ibunya, selalu dia yang salah. Berarti kamu nggak memperhatikan ketika di sekolah, ketika diajar guru. Kalau kamu nggak bisa, berarti kamu yang masalah. Bukan dibantu, ya, tapi lagi-lagi kena marah. Lah anak seperti ini akhirnya seperti apa? Yang terjadi akhirnya dia introvert. Ada masalah dipendam, ada masalah dia menutup diri, dipendam, diam aja. Jadi anak-anak yang bermasalah dengan ayah sama ibunya, yang selalu kena bentak, dia akan jadi anak yang menutup diri, introvert, punya masalah dipendam saja. Daripada aku kena marah, daripada aku kena bentak, daripada aku salah lagi, disalahin terus, nggak ada benarnya. Jadi di mata ayah, di mata ibu, saya ini salah terus, bodoh terus, salah terus, bodoh terus itu. Nggak ada benarnya. Ini yang buat dia depresi, menutup diri, ya, nggak berkembang. Akhirnya dia jadi anak-anak yang pasif. Kalau nggak ada perintah dia nggak bergerak. Ya. Kalau nggak ada perintah nggak bergerak. Ya. Ada cucian piring, nggak bergerak, inisiatif untuk mencuci nggak, nunggu nanti. Ya. Nunggu karena sudah terprogram. Ya. Pokoknya kalau ayah suruh kamu kerjakan, kalau ayah larang kamu nggak boleh kerjakan. Itu yang sudah. Begitu ada mestinya, karena sudah terprogram seperti itu dari kecilnya, dia jadi seperti robot. Kalau nggak ada perintah nggak bergerak, takut nanti salah. Ya, takut nanti salah, takut disalahin lagi, takut kena marah lagi. Gitu. Dia nyuci piring, pernah punya inisiatif, itu bukan kerjaanmu belajar, itu kerjaan ibumu, belajar sana, belajar, salah lagi, selalu salah anaknya. Makanya ketika seperti itu polanya, gak pernah memberikan apresiasi ke anak, selalu mengkritik, mencari kesalahan dan kekurangannya anak. Yang terjadi adalah hanya bisa marah, mengancam, menghukum. Ini anak kalau mentalnya lemah, ya, mentalnya lemah tadi, dia jadi depresi, tertekan, penakut, menutup diri, ya, minder. Terakhir adalah putus asa.
Ini kalau dia mental anak ini lemah. Ya. Tapi kalau mentalnya kuat, bentakan tiap hari, marah tiap hari, pukulan tiap hari, itu seperti latihan. Seperti latihan kesaktian. Makin lama makin kebal. Dimarahin, dia diam aja. Ya, gak merunduk. Dia malah makin gede makin melotot. Ya, makin bisa berani menjawab, melawan. Kalau mental anak ini kuat, menjawab, melawan, ya. Lah baru ketika anak menjawab selalu memberontak, barulah orang tuanya mengatakan ini anak durhaka. Ini anak-anak durhaka, kurang ajar sama orang tua. Gitu. Padahal apakah anak ini diciptakan dari awal jadi anak pemberontak? Tidak. Anak ini punya tabiat dari awal, tabiat melawan, memberontak orang tua? Tidak. Tapi karena perlakuan orang tua, pola asuhnya hanya selalu marah-marah, menyalahkan, ya, maki-maki, mengancam, menghukum, timbullah pemberontakan. Harga dirinya merasa dihinakan. Dia merasa terhina, dicaci maki tiap hari, disalahin terus, dimarahin terus. Akhirnya dia berontak. Jadi hanya ada dua kemungkinan ketika anak kita asuh dengan pola otoriter ini. Anak kalau mentalnya lemah jadi penakut, minder, pasif, ya, depresi, introvert, menutup diri, dan selalu akan putus asa dengan kemampuannya, gak pede. Kalau mentalnya kuat jadi pemberontak, akhirnya dikasih label anak durhaka. Jadi anak durhaka memberontak itu salah siapa? Salah pola asuhnya, salah cara menanganinya, salah cara membesarkannya, salah menyikapi dalam setiap perilaku anaknya. Ini memang ada dampak yang lain. Dengan cara marah, membentak, ngancam, itu ada dampak positifnya. Apa dampaknya? Dia tertib, patuh. Nah, kalau tadi anak yang mentalnya lemah, patuh memang. Patuh, tertib. Kalau guru di sekolah, di kelas, dengan gebrak meja, brak, semuanya langsung patuh, diem. Atau langsung teriak, bentak, semuanya diem, tertib. Cepet tertib. Tapi tertib patuh yang semu. Perhatikan, ini hanya semu, hanya sementara, berlaku sementara. Ya. Kalau itu sosok ayah itu yang ditakuti, nggak ada ayah dia nggak tertib, nggak ada ayah dia nggak patuh. Ya. Kalau sama ibu dia berontak, melawan, sama ayah patuh. Ya. Ada sebagian orang tua yang dia anak ini karena dibesarkan dengan otoriter, di rumah ibu sama bapaknya sama, pola asuhnya otoriter juga. Ibunya juga galak, bapaknya galak. Akhirnya di rumah jadi anak yang patuh, sangat patuh, baik. Gak pernah dia berontak, gak pernah dia melawan, patuh sama ayah sama ibu. Di rumah itu dicap anak soleh. Tapi di luar rumah, di sekolah, penuh dengan masalah. Selalu usil sama temennya, punya masalah dengan temennya, dengan gurunya. Gurunya kewalahan, karena gurunya gak segala ayah dan ibunya.
Gak segarang ayah dan ibunya. Makanya dia ketika di sekolah punya cap anak nakal, usil. Di rumah gak ada kesempatan usil, gak ada kesempatan untuk usil. Tapi di sekolah punya kesempatan besar. Apalagi gurunya tidak disegani, tidak ditakuti. Gak killer kayak ayah sama ibunya di rumah. Sehingga di rumah itu anak soleh, di luar atau di sekolah dia jadi anak yang banyak masalah. Nah, kalau udah seperti ini, ada laporan dari gurunya, anaknya punya masalah begini, ayah ibunya kaget. Gak mungkin lah anak saya seperti itu. Anak saya itu patuh loh, Ustazah. Di rumah itu gak banyak masalah kok. Anak ini punya dua muka. Mukanya orang yang patuh ketika di rumah bersama ayah dan ibunya, yang sangat disiplin dan sangat disegani karena takut, patuh. Tapi di sekolah tidak, karena gurunya gak seperti ayah sama ibunya. Ya, gurunya takut kalau menerapkan disiplin tinggi, menghukum, nanti takut sama orang tua yang dimasalahkan dari. Ya, ini jadi masalah. Jadi ada dua muka bagi anak ini. Ya, makanya ada dua wajah, dua karakter. Itu anak-anak yang dibesarkan dengan pola asuh yang otoriter ini. Jadi patuhnya patuh semu, tertibnya tertib sementara, bukan karena kesadaran, tapi karena ada sosok ayah atau ibu yang dipatuhi, ya, yang ditakuti. Kemudian pola asuh otoriter ini merusak hubungan orang tua dengan anak. Hubungan orang tua dan anak itu sebenarnya hubungan yang saling mencintai dari awal. Kemarin kita sudah sampaikan di pertemuan yang sebelum-sebelumnya. Anak itu butuh untuk dicintai. Ya. Orang tua dan anak itu saling mencintai. Kata Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Enggak sempurna iman hingga aku lebih kalian cintai daripada min walidihi, dari kedua orang tuamu. Maknanya anak ini mencintai orang tuanya, ayah dan ibunya. Wa waladihi, aku lebih engkau cintai daripada anak-anakmu. Maknanya orang tua itu mencintai anak, ya. Wan nasi ajmain, dan aku lebih kalian cintai daripada seluruh manusia. Lihat hubungan awal orang tua dengan anak. Ketika masih anak itu belum bisa bergerak, belum bisa berjalan, belum bisa berlari, ayah sama anak sama orang tua itu masya Allah saling menyayangi. Semua perilaku anak gak ada yang dibentak kan, ya. Anak yang masih belum bisa berjalan, berlari, semua perilakunya mau piol, mau ngompol, mau apa aja gak ada yang dimarah. Anak itu masih merasakan kenyamanan dengan orang tuanya, dengan ibunya, nyaman, ya. Ayah ibunya selalu bisa memaafkan kekurangan anak. Ketika ngompol, ketika ini masih bisa memaafkan, masih bisa memahami. Tapi ketika anak mulai lasak, mulai banyak bergerak, ya, mulai manjat-manjat, lompat-lompat, lempar-lempar, lah ibunya nggak bisa memahami. Loh, anakku mulai nakal ini. Ini bukan nakal, itulah fasenya anak mulai aktif bergerak. Untuk mengaktifkan otot dan sarafnya, itulah semua anak seperti itu.
Ini yang nggak dipahami oleh ibu, nggak dipahami oleh ayah, sehingga punya persepsi anakku udah mulai nakal, lempar-lempar, ya, manjat-manjat, lari-lari, banyak barang yang rusak, mulai teriak-teriak, mulai marah-marah, mulai ngancam, mulai membuat mulai otoriternya mulai muncul. Saat inilah mulai berawal anak ini mulai bingung. Ayah nggak sayang lagi sama aku, ibu nggak sayang lagi sama aku. Aku selalu kena marah terus, selalu nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Aku harus begini, harus begini. Ini. Saat itulah hubungan mulai berkurang, cintanya anak kepada orang tua mulai berkurang. Mungkin belum terasa, nangis pun tetap cari ibu, umi, ayah. Tapi ketika sudah mulai gede, ya, SD kelas 6, SMP, nggak lagi. Ya. Apalagi SMA, mulai berani mengambil resiko. Apa? Berontak, melawan. Dimarah, dimaki, akhirnya minggat dari rumah, merusak hubungan orang tua dan anak. Persepsi sang anak akhirnya ayah dan ibu nggak sayang sama aku, ayah dan ibu itu galak, rusak hubungannya. Anak nggak percaya lagi sama orang tua. Kalau akhirnya dia pun nggak merasa aman dan nyaman di rumah. Ketika nggak aman dan nyaman di rumah, apa yang terjadi? Dia pilih di luar dengan temannya yang bisa memahaminya, memaafkan kekurangannya, menghargai keberaniannya. Dia berani ngerokok, nyambung, ya. Minum, mabuk, berani. Selalu dapat, kamu ternyata laki-laki. Ngangkat motornya, roda depannya, ternyata kamu hebat. Selalu dapat jempol di rumah, di luar. Di rumah nggak dapat. Di rumah kena marah terus, kena kritik terus, kena ancam terus, kena salah terus. Akhirnya pengaruh temennya lebih besar. Dia lebih percaya kepada temennya. Temenku lebih sayang sama aku daripada ayah dan ibu. Dan ini yang sering dikeluhkan oleh ayah sama ibunya. Orang tua mengeluhkan pengaruh lingkungan, Ustadz. Anak-anakku ini pengaruh lingkungannya kuat, sehingga kami nggak bisa mengendalikan lagi. Lingkungan boleh rusak, tapi ketika hubungan ayah dan anak, orang tua dengan anak itu kuat dan seperti dari awal, nggak rusak. Mereka saling mencintai seperti dari awal, nggak ada pengaruhnya lingkungan itu. Pengaruh lingkungan, pengaruh orang tua akan lebih dominan daripada pengaruh temennya. Ya, jadi yang berbahaya itu yang merusak hubungan orang tua dengan anak tadi adalah marah-marah, ngeritik, nyalain, bentak, ngatur, hanya bisa memerintah dan melarang, mengancam dan menghukum. Itu yang membuat hubungannya rusak. Kalau udah rusak tadi, akhirnya pengaruh di luar lebih berbahaya daripada pengaruh temannya, lebih kuat daripada pengaruh orang tua. Makanya sebenarnya ini kuncinya, Pak. Ya, kalau kita mau didik anak itu kuncinya adalah hubungan kita dengan anak itu kuat, saling menyayangi, saling mencintai, saling memaafkan kekurangan anak. Selalu ada maaf atas kesalahan anak, karena anak masih dalam tahapnya belajar. Ya, itu yang harus kita lakukan. Jadi ini dampak yang paling serius. Ya. Dampak berikutnya adalah anak itu selalu ketakutan. Dia akhirnya potensinya terpendam, ide-ide, gagasan, kreativitas nggak ada lagi.
selalu ketakutan. Setiap ada nyoba apa, nyoba gambar, selalu disalahin. Gambar apa ini? Gambar pesawat masuk seperti itu, jelek kali. Buat kerajinan dari kardus, buat apa? Buat rumah-rumahan. Rumah kok kayak gitu, jelek kali. Selalu salah lagi, salah, gak pernah ada apresiasi. Sehingga semua ide, gagasan, kreativitas dia itu lebih baik dia urungkan, dia pendam, daripada kalau saya coba mesti salah, mesti kena marah, kena kritik. Sehingga gak ada potensi. Kita melihat ini anak gak punya potensi apa-apa ya. Dia punya unggulnya di mana sih? Gak tahu. Karena hidup di lingkungan yang menakutkan buat dia. Dia ketakutan, selalu ketakutan. Di rumah itu bersama ayah dan ibu gak nyaman. Selalu ada kritik, ada salah, ada bentak, ada maki, ada lah itu. Ini yang berbahaya. Oleh karena itu di sini perlu kita pahami dampaknya luar biasa. Ya. Merubah fitrahnya anak. Fitrahnya anak kan pemberani, percaya diri, ya, tanpa beban untuk berkreasi, ya, untuk berkomunikasi, untuk menyampaikan. Tapi semuanya itu dia hilang. Jadi menutup diri, ya, introvert. Semua masalah dia akan tutup, memilih diem, memilih memendam daripada dia menyampaikan. Nah, jadi ini dampak, ya, kalau anak yang mentalnya lemah tadi, ya, dia akan nurut, memang nurut, ya, penakut, minder, menutup diri, pasif, ya, bahkan sampai diputus asa, merasa saya nggak bisa apa-apa, ya. Saya itu nggak bisa mengikuti tuntutan ayah, tuntutan ibu. Pokoknya semuanya udah dikursen, dia nggak mau lagi. Saya itu nggak bisa, udah putus asa, ya. Tapi kalau dia mentalnya kuat, maka tadi bentakan, makian itu sudah seperti latihan kesaktian. Dipukulin tiap hari, dia akhirnya kebal pukulan. Mau dipukul kayak pertama, dia enggak. Ada mental seperti itu, ada. Akhirnya berontak, melawan. Jadilah anak durhaka. Ini dua model anak kalau kita besarkan dengan pola asuh yang sama, jadinya seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Ada pertanyaan? Kami persilakan. Ya. Baik. Untuk mengetahui potensi anak itu bagaimana? Apakah bisa diketahui dari hasil belajar di sekolah? Ada kemungkinan iya. Kalau kita melihat dapat rapot. Di rapot itu ada nilai tertinggi, ada nilai terendah. Lihatlah nilai tertinggi anak kita. Mungkin di menggambar dia tertinggi.
atau di bahasa atau di matematika dia tertinggi. Di situ kita mungkin melihat ini potensi anak saya. Kita tanya ke anak, kamu seneng ya pelajaran matematika? Kalau matematika tertinggi, misalnya nilainya 90. Iya seneng. Ya. Seneng 1 poin, itu satu hal yang berarti ada potensi. Kalau dia di melukis kesenian nilainya yang tertinggi, berarti itu kamu seneng gambar ya, seneng kesenian ya. Itu ada kemungkinan di situ. Tapi untuk memudahkan ya, itu ada 3E, minimal 3E. Ya. Yang pertama ada enjoy. Anak itu enjoy, melakukan sesuatu itu dengan enjoy. Semua kegiatan yang dilakukan oleh anak kita dengan enjoy, dengan senang, tanpa beban, bahkan dia nggak bosan, hari-hari itu aja, hari-hari gambar aja, itu ada kemungkinan itulah potensinya. Seneng, ya. Yang pertama. Yang kedua easy. Easy itu mudah. Bagi orang lain susah, tapi buat dia itu mudah. Coret-coret sebentar jadi gambar. Seneng dan mudah buat dia. Hasilnya yang ketiga excellent, bagus, mumtaz. Ya, coret-coret sebentar, bagus nilai. Gambarnya bagus. Bagi yang nggak punya bakat itu lama, susah. Itu berarti anak ini potensinya di sini. Ini bakatnya. Nanti setelah hasilnya bagus, excellent, menghasilkan earn, upah, nanti punya harga, punya nilai. Gitu. Lah, amati anak kita dengan 3E ini. 3E ini. Jangan yang keempat nanti, next lah. Ya. Jadi kadang ada anak yang dia suka masak sebentar aja, bagus, hasilnya enak, cepat dan dia nggak pernah bosan dengan itu. Intinya anak itu happy di satu bidang itu. Kalau dia bosan berarti bukan di situ potensinya. Ya. Ada bosan, sebentar aja dia bosan, berarti bukan di sini. Makanya perlu dicoba semua kegiatan anak itu biar dia mencoba. Anak kita perlu tahu tentang beberapa profesi di lingkungan. Profesi dokter itu seperti apa, polisi seperti apa, pengusaha seperti apa. Biar mereka itu mengenal dan melihat kira-kira mana yang dia suka. Melukis, memasak, apalagi. Semuanya itu butuh mereka kenal, butuh mereka coba. Ya. Butuh dicoba semuanya. Ketika apalagi di hari liburan, ajak untuk mengenal profesi-profesi yang ada. Ya, mereka itu adalah bakatnya di mana, potensinya di mana, nggak ngerti kita. Apakah desain grafis ataupun seorang pengacara nanti gitu ya. Itu semuanya ada, perlu mereka mengenal dulu. Ya, perlu mereka mengenal dulu, dan berusaha mencoba mana yang ini bosen, komputer dia bosen, ini bosen. Ada satu yang dia nggak pernah bosen. Lah itu salah satu poin positif. Udah nggak bosen, dia melakukannya mudah, hasilnya bagus. Itu tinggal difokuskan ke situ. Fokuskan ke situ, ketemukan sama ahlinya, tawari kursus di bidang itu akan cepat melejit. Kalau dia seneng yang gambar, masukkan di sarjana melukis dengan pelukis, masuk dengan kursus itu, nanti dia akan cepat jadi pelukis, pelukis muda yang banyak karyanya, yang mungkin akan lebih cepat untuk jadi ahli di satu bidang itu, cepat menghasilkan juga akhirnya. Dia suka nulis, kamu kan dengan penulis. Nanti cepat dia akhirnya mempunyai karya-karya baru
bisa menerbitkan buku dan seterusnya. Ini satu hal yang membanggakan untuk dia. Ya, tulisannya masuk di majalah, tulisannya masuk di web yang terkenal, di situs yang terkenal, dan itu satu hal yang sangat membanggakan untuk anak kita. Ya, jadi itu untuk mengetahui potensi minatnya anak kita. Kemudian bagaimana dengan gadget anak kita? Untuk anak-anak ya, anak-anak yang masih belum layak untuk dapat gadget, belum layak untuk megang HP sendiri. Saya menyarankan kalau harus nonton apa saja itu di-download dulu, jangan connect dengan internet. Download dulu, mungkin bapak ibunya download apa? Nusarara misalnya, Upin Ipin, download, nonton bareng anaknya dengan orang tua. Nonton, ada waktunya nonton bareng. Ya, kalau mereka nonton sendiri nggak apa. Tapi tetap setiap kali duduk mereka dibatasi berapa episode atau berapa tema, 1, 2, udah. Begitu, ya. Jangan sampai connect internet. Nanti kalau connect internet, apalagi udah mulai kelas 5, kelas 6, muncullah iklan obat kuat, masya Allah masuk. Anak kita akhirnya mulai tahu, ngeklik juga, itu masuk. Makanya saya download, jangan, kalau perlu ada HP sendiri untuk anak, tapi itu hasil downloadan kita tanpa connect internet, nggak ada connect wifi di rumah. Insya Allah lebih aman. Apalagi kalau nonton nanti bersama ayah, bersama ibu, ada diambil hikmah di balik tontonan itu. Nontonnya kita bersama mereka itu akrab, dalam rangka mengakrabi anak. Anak itu, rupanya enak juga ya nonton sama ayah. Ayah mau nonton juga. Ya, itu bagian daripada mengakrabi anak, menjaga hubungan kita dengan anak. Ya, walaupun kita nonton sebentar, ya. Setelah itu kita ternyata temanya itu, kita kemudian baca sendiri atau punya sendiri, tapi punya kegiatan sendiri. Tapi anak itu tadi sebentar itu bermakna buat anak. Ya. Sampai ada masa ketika anak ini sudah punya sifat amanah, jujur dan amanah. Kalau kamu mau punya, tapi syaratnya apa? 1, HP nggak boleh di password. Kalau kamu punya akunnya kasih Abi juga, nggak boleh di password juga. Pinnya kasih Abi, kasih Umi. Kalau boleh itu, maka, dan kamu nggak boleh punya akun apa? Yang samaran, harus jujur. Namamu itu ya itu. Kalau pakai samaran berarti ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Kamu nggak amanah, nggak jujur. Orang jujur itu apa adanya. Namanya itu ya itu. Nggak takut diketahui orang. Nggak takut diketahui sama ayah. Nggak tahu diketahui sama ibu. Kalau kamu sudah mau MOU ini, ayo. Walaupun tetap nanti ada pembatasan waktu. Kapan waktu boleh pegang HP? Kapan, ketika jam berapa HP-nya diserahkan sama Abi sama Umi? Jam 9 malam serahkan, ditutup, taruh di lemari, disimpan sama Abi sama Uminya. Lah ini yang aman. Boleh kita memberikan tadi HP nonton, tapi tadi kalau mungkin sudah remaja SMP, kalau mau dikasih, tapi tadi kamu boleh, tapi kalau punya akun Instagram atau ini, tapi itu harus kasihkan passwordnya. Akunnya apa? Nggak boleh ada samaran, nggak boleh. Kalau ada samaran, kamu punya akun yang lain, punya password yang lain, yang Abi nggak tahu, orang tua nggak tahu, ini diambil alih. Kamu belum amanah. Ini cara-cara untuk langkah-langkah untuk membuat anak itu akhirnya juga anak nggak gaptek, anak pun tersalurkan keinginannya untuk pegang HP, dan
insya Allah tetap dalam kontrol orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Baik, masih ada? Kalau nggak ada, kita akhir dan pun majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.